Baik, shalom. 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 Puji nama Tuhan Bapak Ibu, senang kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Hari ini kita sama-sama akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya hari ini kita pulang tidak sama seperti kita datang. Karena hari ini kita akan bawa urapan baru dari Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Amin. Dan kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Dan datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dan urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dan urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan kembali, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan. Mari Bapak Ibu saya undang kita mungkin berdiri bersama-sama. Kembali katakan datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Mari dengan imanmu katakan, Roh Kudus,
Mari sekali lagi bersama-sama katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Penuhilah kami, penuhi setiap kami Tuhan. Mari urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi, mari mengalir Tuhan, mari mengalir, penuhi setiap kami, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan urapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu ada untuk kami hari ini. Minyak yang baru Engkau sediakan, Engkau berikan bagi kami saat hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang Tuhan. Karena kami membawa Tuhan urapan yang baru daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, mari Roh Kudus urapi kami, mari Roh Kudus penuhi kami, mari Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Biar kuasa-Mu saja Tuhan yang memenuhi hidup kami, kuasa-Mu saja Tuhan yang tercurah bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan ada lawatan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Boleh sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Coba kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan mengurapimu pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Sebab satukan roh kami ya Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu. Mari kembali katakan, satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah
tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Hey, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat kami mau menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Hey, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, datang kuasa. Sebab anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Mari sekali lagi bersama-sama katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layani. Sekali katakan biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang, berlari pada tujuan panggilan surga. Biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Sekali bersama katakan biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah
Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Kita percaya urapan Tuhan nyata di tengah kita, amin. Amin. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Mari kita berdoa terlebih dahulu, nanti Farel berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati hati kami, berkati tangan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan persembahan-Mu dapat membangun gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan kembali, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Dan hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita percaya kuasa Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama. Kita mau terus berdoa untuk jemaat yang sakit. Mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa saudara Januari ada di ruang Dalam ICU. nama Yesus. Pak Noviantoro yang ada di rumah sakit. Dalam nama Yesus. Ibu Anglinio yang ada di rumah sakit. Dalam nama Yesus kami imani oleh kuasa bilur Yesus. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkan organ-organ tubuh yang sakit. Amin. Pada Januari, pada Pak Noviantoro. Amin. Dalam nama Yesus. Maupun kepada Ibu Anglinio yang ada di rumah sakit saat ini. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terus sedang bekerja menyembuhkan organ-organ tubuhnya yang sakit, Tuhan. Dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Ibu Hana. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Untuk adik Yosean Tuhan pasca operasinya, Pak Wempi. Amin. Dalam nama Yesus kami imani kuasa yang sama. Amin. Terus bekerja Amin. memulihkan adik Yosean secara sempurna. Amin. Kesembuhan buat Ibu Hana. Amin. Dan juga kesembuhan buat Pak Wempi. Amin. Buat Pak Anen Tuhan tolong sehingga dia bisa tidur dengan normal. Amin. Terima kasih Tuhan. Terus sedang memulihkan Ibu Budiman, Pak Budiman, Amin. Saudara Budi, Amin. yaitu Saudara Veve. Demikian juga terhadap Ibu Cuanyo Tuhan, Dalam nama Yesus. Ibu Marlin, Ibu Sumiato, Dalam nama Yesus. Ibu Sumiati maupun juga Ibu Alan Tuhan. Amin. Bahkan adik Lionel, Amin. anak dari Saudara Layanto yang Ya, mengalami patah tulang. Tuhan tolong pasca operasi. Terima kasih. Tuhan pulihkan tulangnya secara normal. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan Pak Teddy ke dalam tangan Tuhan. Amin. Biar Tuhan terus pulihkan keadaan Pak Teddy. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang berkati kami dengan firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Setelah duduk Bapak Ibu Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta Bapak Ibu yang hadir hari ini. Sekarang kita akan melihat apa dampak dari Pentakosta. Kita baca dulu ayatnya kembali, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita keluarkan suara kita 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, peristiwa Pentakosta peristiwa yang luar biasa terjadi di loteng Yerusalem pada waktu itu. Kenapa? Karena para murid mengalami perkara-perkara supranatural. Perkara-perkara yang besar dan ajaib. Melalui apa? Peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus atas mereka. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga Alkitab berkata, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Itulah bahasa yang Roh Kudus telah kerjakan untuk diucapkan melalui para murid pada waktu itu. Bapak Ibu Tuhan, pertanyaannya apa dampak dari Pentakosta sampai sekarang ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah mengalami pembaharuan hidup. Mari kita baca kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 14. 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat ada satu pengalaman pembaruan hidup yang luar biasa terjadi pada kehidupan seorang bernama murid Yesus yaitu Petrus.
Petrus mengalami pembaruan hidup. Di mana Petrus dengan berani berkata-kata, Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa Petrus adalah seorang nelayan biasa. Murid yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Petrus diubahkan. Petrus diubahkan. Orang yang pernah menyangkal Yesus, tapi dia mengalami pembaharuan hidup. Sehingga dia berani berkata-kata pada siapa? Pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Petrus yang pengecut jadi Petrus yang berani, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Petrus mengalami pembaruan hidup pada saat itu. Bapak Ibu Tuhan, hal penting harus dialami oleh kita sebagai orang percaya. Hal penting apa? Yang namanya pembaharuan hidup. Bapak Ibu, lamanya jadi orang Kristen tidak jadi jaminan kita mengalami pembaharuan hidup. Banyak orang Kristen, maaf kata, Kristen yang sebatas KTP. Tidak pernah mengalami pembaharuan hidupnya. Tidak ada pembaharuan hidup yang orang lihat dari hidupnya. Kita memberi contoh peristiwa Pentakosta. Petrus mengalami pembaharuan hidup saat itu. Hal yang sama harus kita alami dalam hidup kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekali katakan, lamanya jadi orang Kristen tidak jadi jaminan kita mengalami pembaharuan hidup. Banyak orang Kristen yang sudah lama tapi hidupnya nggak ada berubah. Hari ini kita diingatkan pentingnya pembaharuan hidup atas hidup kita. Pertanyaannya, pembaharuan hidup hal apa yang kita harus alami dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengalami pembaharuan hidup dari pola pikir kita. Pola pikir kita ini harus dirubah. Pola pikir yang picik, yang sempit mesti diperbarui. Jadi pola pikir yang luas. Pola pikir yang jahat diubah jadi pola pikir yang baik. Pola pikir negatif jadi pola pikir yang positif. Bapak Ibu, jangan anggap remeh perubahan pola pikir. Maju seseorang atau tidaknya tergantung dari pola pikirnya. Kalau pola pikirnya maju, dia akan jadi orang maju. Tapi kalau pola pikirnya tidak maju, dia akan menjadi orang yang tidak akan bisa maju dalam hidupnya. Kita harus mengalami pembaruan pola pikir hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita sedang menghadapi masalah, pergumulan yang berat, pembaruan pola pikir kita ini sangat menentukan. Kalau kita berpikir gak mungkin, maka itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau pola pikir kita berkata, sebab bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Itu bisa terjadi buat hidup kita. Kemudian pola pikir kita selain dirubahkan, yaitu karakter kita mesti diubah. Di mana ada buah-buah Roh Kudus terlihat dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, dulu kita gampang tersinggung, sekarang nggak gampang tersinggung. Dulu kita cepat marah, sekarang kita jadi orang yang sabar. Karakternya berubah. Sikap hidupnya berubah. Orang lihat. Sejak kita jadi orang Kristen. Kita berubah. Nah Roh Kudus itu bisa menolong hidup kita berubah Bapak Ibu. Tergantung kita mau meresponinya atau tidak. Kalau Ibu berkata Roh Kudus tolong. Bimbing saya untuk saya mengalami perubahan hidup. Saya percaya Roh Kudus adalah Roh penolong. Ia akan menuntun, membimbing kita. Untuk kita mengalami pembaruan hidup. Dari waktu ke waktu. Kita menjadi orang Kristen yang mengalami pembaharuan hidup. Ini sangat penting. Yang kedua, menerima penggenapan janji Allah. Apa dampak dari Pentakosta? Kita akan terus menerima penggenapan janji Allah.
dalam hidup kita. Kalau kita membaca Kisah 2, 16, 21, Bapak Ibu, di mana di situ dikutip kembali tentang nubuatan Nabi Yoel yang diucapkan beberapa waktu yang lama. Diungkapkan kembali, diucapkan kembali. Nubuatan Nabi Yoel ini artinya bahwa Tuhan mau memakai dan memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia-karunia roh untuk menjadi alatnya. Baik anak laki-laki, perempuan, teruna-teruna, dan orang tua. Kita suka bilang begini, saya udah tua, saya gak bisa berbuat apa-apa. Tidak Bapak Ibu. Karena Roh Kudus diberikan buat kita untuk semua generasi. Baik generasi anak, generasi orang muda, termasuk generasi tua. Bahkan dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu, mimpi itu bisa dipakai Tuhan. Untuk menyatakan apa? Menyatakan sesuatu hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita beri contoh. Siapa yang disebut dengan tukang mimpi? Yusuf. Dia dapat karunia mimpi. Ya. Yusuf, dan itu menjadi kenyataan buat hidup dia. Dan itu dikutip kembali oleh Kisah Para Rasul menjelang hari Pentakosta. Tuhan kasih kita karunia. Karunia bernubuat, karunia penglihatan, karunia mimpi, karunia bahasa roh. Bahkan ada karunia yang menafsirkan bahasa roh, karunia mujizat dan lain-lain. Itu diberikan oleh siapa? Oleh kuasa Roh Kudus buat hidup kita. Untuk memperlengkapi apa? Memperlengkapi gerejanya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, dahsyat loh kalau kita mengalami atau menerima karunia Roh Kudus. Saya lihat ada orang-orang yang dikasih karunia Roh Kudus itu kalau digunakan terjadi hal yang luar biasa atas kehidupannya. Terutama untuk apa? Untuk terjadinya sesuatu hal yang besar di satu gereja. Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada karunia Roh Kudus yang Tuhan nyatakan buat gerejanya. Bapak Ibu, kita semua nih bisa diberikan karunia Roh Kudus. Itu haknya Tuhan, dia mau kasih karunia apa buat kita. Karunia yang Tuhan berikan kepada saya mungkin berbeda dengan karunia Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, kita saling melengkapi. Untuk apa? Menopang gereja Tuhan di muka bumi. Menopang pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba lagi berdoa mengalami kepenuhan Roh Kudus atau dibahas Roh Kudus, tiba-tiba Bapak Ibu berbahasa roh, gak apa-apa, Bapak Ibu mengucapkan bahasa roh. Kenapa demikian? Kita bilang Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh ketemu roh akan connect Bapak Ibu. Rindukan kado-kado itu terjadi atau kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu dikasih karunia mujizat, wah luar biasa. Ketika Bapak Ibu berdoa orang sakit itu bisa sembuh. Itu luar biasa, itu karya Roh Kudus buat hidup kita orang percaya. Itu dampak dari apa? Dari Pentakosta yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu di Loteng Yerusalem. Dan dampaknya terus bekerja buat hidup kita sampai sekarang ini. Dan terus bekerja. Karena roh ini diberikan oleh Roh Kudus yang merupakan penggenapan janji Allah. Roh Kudus adalah janji Bapa untuk setiap orang percaya. Kisah 2:39. Yuk kita baca lagi Bapak Ibu. 2:3. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ingat Bapak Ibu. Sebab bagi kamulah janji itu bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, janji itu buat siapa?
buat kita, buat anak-anak kita. Bahkan bagi orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk menerima anugerah. Yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus adalah janji Bapa untuk setiap orang percaya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rindu, ada kerinduan, saya percaya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Persoalannya, kita rindu atau tidak? Kita ingin atau tidak? Kalau Bapak Ibu rindu nih Bapak Ibu, Roh Kudus adalah janji Bapa untuk setiap orang yang percaya. Janji Bapa untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, memberi keberanian bersaksi tentang Yesus. Dampak Pentakosta sampai hari ini adalah memberi orang keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Kita memberi contoh Petrus. Dia berani bersaksi tentang Yesus. Dia berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantara dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan." Berani nih Petrus ngomong. Ingat, Allah telah menyatakan melalui Yesus Kristus, di mana kamu telah melihat tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Tapi kamu menyerahkan dia untuk disalibkan, kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Memberi keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu, dampak Pentakosta sampai hari ini pun akan memberikan keberanian Bapak Ibu untuk bersaksi tentang Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu, bersaksi tentang Yesus artinya apa? Kita menceritakan kebaikan yang kita alami dari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita bisa cerita sama mereka. Tentang Yesus yang telah merubah hidup kita. Yesus yang telah memberkati hidup kita. Yesus telah menyembuhkan penyakit kita. Yesus telah melakukan perkara-perkara besar atas hidup kita. Kita bisa saksikan kepada orang lain. Roh Kudus bisa memberikan kita keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Bapak Ibu kadang-kadang terus terang, ya kita dihancur dengan perasaan takut dan sebagainya. Tapi Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Bukan berarti kita sembrono, bukan kita membabi buta. Tidak Bapak Ibu. Tentu dengan hikmat yang Roh Kudus akan berikan kepada kita. Pada saat kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Secara khusus buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus Bapak Ibu. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu boleh jadi saksi Tuhan dimanapun ditempatkan Bapak Ibu. Di lingkungan, tetangga. Bahkan secara khusus buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Bapak Ibu jadi saksinya Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, melalui kesaksian kita, orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, mendatangkan kebangunan rohani dan penuaian jiwa-jiwa. Kita baca Kisah Para Rasul 2:41 Bapak. 2:3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu ini angka yang signifikan loh. Luar biasa. 3.000 jiwa loh. Ngapain Bapak Ibu? Mereka memberi diri dibaptis. Percaya kepada Yesus Kristus.
Sehingga terjadi penuaian jiwa-jiwa saat itu. Pentakosta melahirkan sebuah kebanggaan rohani dan penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu, Pentakosta melahirkan sebuah kebanggaan rohani dan penuaian jiwa-jiwa. Dampak Pentakosta pun sampai hari ini melahirkan sebuah kebanggaan rohani dan penuaian jiwa-jiwa. Kebanggaan rohani terjadi ketika ada pemberitaan Injil dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kebangunan rohani terjadi ketika ada pemberitaan Injil dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu pun bisa mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Apa buktinya? Dulu kita malas ke gereja, dulu kita malas baca Alkitab, dulu kita nggak bisa berdoa. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, kita mengalami kebangunan rohani atas diri kita. Yang dulu malas ke gereja, dia rajin ke gereja. Yang dulu tidak baca Alkitab, sekarang baca Alkitab. Dulu tidak melakukan saat teduh, sekarang melakukan saat teduh. Dulu yang nggak bisa berdoa, sekarang bisa berdoa. Itu pun kita mengalami kebangunan rohani secara pribadi dalam hidup kita loh Bapak. Itu bisa terjadi buat hidup kita. Di samping ada tuaian besar terjadi, tapi secara pribadi pun kita bisa mengalami kebangunan rohani buat hidup kita. Buat keluarga kita pun mengalami kebangunan rohani. Keluarga yang dulu gak bisa bersatu sekarang bersatu. Keluarga yang tercerai-berai sekarang jadi disatukan kembali. Mengalami kebangunan rohani. Ingat peristiwa di Wales 1904. Ada seorang bernama Evan Robert. Meskipun pada awalnya pendeta tidak mengizinkan dia berkhotbah. Tapi melihat Robert begitu antusias akhirnya diizinkan juga untuk berkhotbah. 17 orang bersedia mendengarkan khotbah Robert. Termasuk pendetanya. Tersentuh hatinya ketika dengan tegas Robert menyampaikan firman Tuhan. Malam berikutnya. Lebih banyak orang ingin mendengar khotbah anak muda ini. Dan api kebangunan rohani menyebar dengan cepat ke seluruh negara itu. Ini peristiwa di Wales Bapak Ibu. Dalam waktu 30 hari ada 37.000 orang bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hanya dalam waktu 5 bulan ada 100.000 orang bertobat. Pengunjung gereja naik 90%. Lebih dari 90% dari penduduk Wales dilahirkan kembali. Bapak Ibu, menurut catatan, ketika Wales dilawat Tuhan ada kebangunan rohani. Penjara kosong. Gak ada orang di penjara. Kenapa? Karena orang mengalami pembaruan hidup mereka. Ada pertobatan, ada kebangunan rohani terjadi dan sebagainya. Di Inggris diperkirakan ada sekitar 2 juta orang bertobat menerima Kristus. Karena apa? Ada seorang bernama Evan Robert. Saya percaya Bapak Ibu, kita di sini hadir. Tuhan bisa pakai kita Bapak Ibu. Ingat loh, Tuhan bisa pakai kita. Jangan bilang kita gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan bisa pakai hidup kita. Di tengah kesederhanaan kita, di tengah keterbatasan kita, Tuhan bisa bekerja. Kenapa bisa bekerja? Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita melakukan perkara-perkara ajaib dan besar. Terakhir Bapak Ibu, ada seorang bernama William Seymour. Dia seorang kulit hitam Bapak Ibu. Kasihan kau dengar kisah hidupnya. Waktu itu Bapak Ibu, di Amerika terjadi perbedaan ras. Orang kulit putih gak mau bergaul dengan orang kulit hitam. Orang kulit hitam itu dianggap apa? Warga negara kelas 2 atau kelas 3. Dulu para Buddha kan kebanyakan orang hitam Bapak Ibu. Waktu dia ingin kuliah di sekolah kitab, dia diterima tapi duduknya dipisahkan. Orang kulit putih duduk di dalam, orang kulit hitam duduk di luar. Coba sampai begitu. Jadi orang kulit putih duduk di kelas di dalam, yang di luar itu orang-orang kulit hitam semua. Tapi itu dilakukan oleh William Seymour. Bapak Ibu, Tuhan bekerja melalui hidup dia Bapak Ibu. Terjadi lawatan Tuhan. Setelah sebulan berdoa dan berpuasa terus menerus, Roh Kudus terus menguasai sekelompok kecil jemaat itu. Jemaat kecil itu, tapi dilawat Tuhan. Peristiwa itu bagaikan api menyebar sedemikian cepat sehingga begitu banyak orang datang. Dan beranda rumah kecil itu menjadi roboh. Mereka menemukan menyewa sebuah bangunan bekas gereja yang digunakan sebagai gudang di Jalan Azusa
nomor 312. Kebaktian diadakan setiap hari sampai tengah malam selama 3 tahun terus menerus. Sering kali 600 orang berada bersamaan di dalam gereja kecil itu. Sementara 5 atau 600 orang lainnya mendengarkan di luar jendela. Tempat itu tidak muat dengan jiwa-jiwa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada lawatan Tuhan. Ada kebangunan rohani. Ada penuhan jiwa-jiwa terjadi. Itu semua dampak dari Pentakosta. Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya oleh anugerah Tuhan. Saya udah 2 kali sama Bu Meli. Ada di Azusa Street. Itu ada di satu tempat di Los Angeles di Amerika. Sekarang namanya Little Tokyo. Banyak orang Jepang tinggal di situ. Tapi di situ pernah terjadi lawatan Tuhan luar biasa. Pak Niko beli tempat itu. Jadikan menara doa untuk seluruh dunia. Bapak Ibu, waktu saya datang pertama, waktu belum dibangun. Terus terang, jujur saya katakan, waktu saya lihat ada itu. Saya merasa ada sesuatu yang, asal sesuatu gitu. Ya, sesuatu apa? Sesuatu terjadi yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dampak Pentakosta begitu luar biasa. Buat kehidupan gereja, buat kehidupan kita supaya orang percaya. Saya berdoa. Setiap kita merayakan hari Pentakosta, kita diingatkan Bapak Ibu. Ada Roh Kudus, kuasa yang bekerja tanpa batas. Dia bisa bekerja dengan caranya luar biasa buat hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kita imani lagu ini sebagai doa kita Bapak Ibu. Amin. Kemudian Tuhan nyatakan buat gerejanya. Kemudian Tuhan nyatakan buat hidup kita. Kemudian Tuhan nyatakan buat rumah tangga kita. Termasuk pekerjaan usaha kita. Kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan buat hidup kita. Amin. Itu karena apa? Ada Roh Kudus yang bekerja. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Di tempat ini ya Tuhan. Allahku, Allahku, beriku belas kasihan-Mu. beriku belas kasihan-Mu. Katakan, bangkitkan roh-Mu di dalamku Tuhan. Bangkitkan roh-Mu, Roh Kudus-Mu di dalam. Nyatakan kuasa nama-Mu. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Bagi semua bangsa. Bagi semua bangsa. Mari Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu saya menyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Nyatakan kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. di tempat Amin. ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Beriku belas kasihan-Mu. Haleluya. Bangkitkan roh-Mu Tuhan. Ora masih karamasa. Ora masih kiaramasa. Dalam nama Yesus. Nyatakan Roh Kudus engkau bekerja terus di tengah gereja-Mu tempat ini. Saya harus buat jemaat yang hadir. Amin. Amin. Bagi semua bangsa. bagi semua. Terus katakan kembali. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. ya Tuhan. Amin. Amin. Allahku, beriku belas kasihan-Mu.
Bangkitkan rohmu di dalamku. Bangkitkan rohmu di dalam. Nyatakan kuasa namamu. Nyatakan kuasa nama Yesuslah Tuhan. Yesus Bagi semua bangsa. Tuhan bagi semua bangsa. Bapak Ibu, nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai doa kita. Saya berdoa buat Bapak. Nyatakan Puramasikara. Engkau lihat kerendahan hati kami yang hadir hari ini Tuhan. Engkau lihat kerendahan hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah hidup jemaat-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang hadir. Dalam nama Yesus, mereka boleh menikmati kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Bahkan pekerjaan Tuhan, Tuhan di KBR Koganika ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami percaya kami sudah menerima ini. Kami percaya kami sudah terima ini semua dalam hidup kami. Kami percaya kami sudah terima ini buat hidup kami. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Belas kasihan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Ya Yesus, bangkitkan Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Kami datang dengan kehausan kami kepadamu Tuhan. Mengatakan, deklarasikan Yesus Tuhan bagi semua bangsa. Mari naikkan pujian ini dari awal. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Roh Kudus, Engkau akan memuaskan dahaga setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menantikan Engkau dengan kerinduan kami ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ini doa kami dan kami percaya sepanjang hidup kami Roh Kudus akan menuntun langkah hidup kami. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kami ya Bapa. Yes, amin. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Ya Roh Kudus, bangkitkan Roh-Mu dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami boleh menyatakan kepada dunia ini, Yesus Engkaulah Tuhan. Bagi semua bangsa. Ini doa kami. Ya Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu boleh mengalami kehidupan mereka dengan Roh Kudus. Pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus. Oh Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Mereka semakin kuat di dalam Engkau. Haleluya. Yes Lord. Haleluya.
Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Yesuslah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kami ingat bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa di mana kami tinggal ya Bapa. Tidak pernah ada satu kebetulan dalam hidup kami ada di bangsa Indonesia. Kami ada di bangsa ini dengan tujuan Tuhan. Kami akan tetap berdoa bagi bangsa Indonesia. Walaupun mungkin kami belum melihat banyak perubahan di bangsa ini. Tapi kami yakin sekali waktu kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di bangsa ini. Tuhan, kami berdoa membalikkan keadaan bangsa Indonesia. Orang-orang yang mereka-reka kejatuhan untuk bangsa Indonesia. Melalui doa-doa anak-anak Tuhan di bangsa ini. Maka ada pembalikan keadaan. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Amen. Bangsa yang takut akan Tuhan. Amen. Bangsa yang mengenal Allahnya dengan benar. Amen. Dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, setiap anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan diberi hikmat dan takut akan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Berikan hikmat kepada presiden kami, hikmat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Amen. Roh Kudus yang pimpin kami semua. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, tapi sebelum memberikan persembahan, saya akan membacakan pengumuman tambahan terlebih dahulu. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada berita duka Bapak Ibu, berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Almarhumah Ibu Deliana Siahaan, kakak dari Ibu Olivia Siahaan, dalam usia 71 tahun. Pada hari Kamis 21 Mei 2026, jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 22 Mei 2026 di TPU Pondok Rangon. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan informasi sepekan melalui tayangan video. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat pukul 18.30 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu. Berikut adalah cuplikan kegiatannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkannya ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi, prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Penang. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau deklarasikan perkataan firman sebelum kita tutup ibadah kita saat ini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Kau sudah berkati ibadah pertama kami. Kami pulang menikmati pengenapan janji Allah buat hidup kami. Kami percaya apa yang kami sudah doakan. Kami sudah terima. Kami sudah terima pengenapan janji Allah buat hidup kami mulai doa yang sudah kami naikkan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna. Bapak Ibu kasih Tuhan, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu minggu depan. God bless you all.